Heboh, Purbaya operasi senyap bongkar dugaan mafia BBM, negara terancam rugi puluhan triliun. Prabowo geram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya operasi senyap BBM. Banyak cukong-cukong, tokoh-tokoh besar yang menyelundupkan BBM. Dan tidak terhindari bahwa BBM kita ternyata banyak pencurian. Sehingga tidak kekurangan BBM kita. BBM kita adalah surplus. Sehingga tokoh-tokoh besar ini Prabowo tangkap dan lewat Menteri Keuangannya Purbaya mengaudit, menangkap cukong-cukong besar BBM kita. BBM yang bersubsidi untuk rakyat malah berpindah tangan ke cukong-cukong pengkhianat bangsa. Bagaimana sikap tegas Prabowo Subianto? Malam itu, suasana ibu kota terasa berbeda. Di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, sebuah operasi senyap dikabarkan tengah berlangsung. Informasi yang beredar menyebutkan adanya langkah tegas dari aparat untuk mengungkap jaringan yang diduga bermain di sektor bahan bakar minyak, sektor vital yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat. Sosok bernama Purbaya, yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam pengawasan sektor energi, dikaitkan dengan upaya pembongkaran praktik yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan elit. Apakah ini awal dari terbongkarnya praktik lama yang selama ini tersembunyi rapi? Angka yang beredar mengejutkan, hingga 50 triliun rupiah. Nilai fantastis ini disebut sebagai potensi kerugian negara akibat praktik yang belum sepenuhnya terungkap ke publik. Pengamat energi menilai bahwa sektor BBM memang rawan permainan, mulai dari distribusi, impor, hingga subsidi. Jika benar terjadi penyimpangan dalam skala besar, dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya aktor di balik semua ini? Beberapa sumber menyebut adanya jaringan kuat yang sudah lama bermain. Namun, hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat. Spekulasi di ruang publik mulai liar. Nama-nama besar mulai dikaitkan, meski belum ada bukti konkret yang bisa diverifikasi. Disinilah publik dihadapkan pada dilema antara rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi yang akurat. Di tengah kabar yang beredar, sejumlah tokoh nasional memilih irit bicara. Sebagian lainnya meminta agar publik tidak berspekulasi berlebihan sebelum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum. Situasi ini memunculkan dinamika baru. Apakah ini murni penegakan hukum, atau ada dimensi politik yang ikut bermain? Kasus ini, jika benar adanya, bisa menjadi salah satu skandal terbesar di sektor energi. Namun, hingga saat ini, publik masih menunggu kejelasan. Di era informasi seperti sekarang, batas antara fakta dan spekulasi menjadi semakin tipis. Maka, satu hal yang pasti, transparansi dan verifikasi adalah kunci. Apakah ini awal dari pembersihan besar-besaran, atau sekadar isu yang dibesar-besarkan? Waktu yang akan menjawab. Hari-hari berikutnya, isu ini justru semakin membesar. Di berbagai sudut ibu kota, kabar mengenai operasi senyap itu mulai beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pengumuman resmi yang gamblang. Namun, justru karena itulah, kecurigaan publik semakin menguat. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan bukan operasi biasa. Ini bukan sekadar inspeksi atau audit rutin, melainkan sesuatu yang telah direncanakan lama, dengan target yang disebut-sebut tidak kecil. Nama Purbaya Yudi Sadewa kembali mencuat dalam berbagai diskusi. Sosok yang dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan kebijakan ini dikaitkan dengan dorongan reformasi di sektor strategis. Namun, pertanyaannya, apakah ia benar-benar berada di garis depan operasi ini, atau hanya dijadikan simbol dari sesuatu yang lebih besar? Jika benar ada praktik mafia BBM, maka satu hal yang hampir pasti, ini bukan kerja individu. Pengamat menyebut bahwa skema seperti ini biasanya melibatkan banyak lapisan, dari distribusi, logistik, hingga kebijakan. Ada kemungkinan keterlibatan oknum di berbagai level. Skema yang sering disebut-sebut antara lain,
manipulasi volume distribusi, permainan kualitas bahan bakar, pengalihan subsidi, perbedaan harga impor versus realisasi. Jika semua ini terjadi secara sistematis, maka kerugian negara dalam jumlah besar bukanlah hal yang mustahil. Namun, lagi-lagi, hingga kini belum ada bukti resmi yang dibuka ke publik. Angka 50 triliun rupiah menjadi pusat perhatian. Sebagian pihak menyebut angka itu masuk akal jika praktik berlangsung bertahun-tahun. Namun, ada juga yang menilai angka tersebut terlalu bombastis dan perlu diverifikasi. Seorang analis energi bahkan mengatakan, dalam sektor seperti BBM, kebocoran kecil saja bisa berdampak besar. Namun, angka sebesar itu harus benar-benar diuji secara transparan. Disinilah publik mulai terbelah. Ada yang percaya ini skandal besar. Ada yang menganggap ini bagian dari permainan opini. Di balik layar, dinamika politik disebut mulai memanas. Beberapa elit memilih diam, yang lain mulai mengeluarkan pernyataan normatif, mendukung penegakan hukum, meminta transparansi, dan mengimbau agar tidak terjadi kegaduhan. Nama-nama besar mulai berseliweran di media sosial, meski belum ada konfirmasi apapun. Tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla dan Bahlil Lahadalia ikut terseret dalam narasi publik, bukan melalui pernyataan resmi, melainkan melalui spekulasi liar yang berkembang cepat. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, di era digital, persepsi bisa terbentuk lebih cepat daripada fakta. Dalam hitungan jam, tagar terkait kasus ini mulai bermunculan. Video pendek, potongan wawancara lama, hingga narasi konspiratif menyebar luas. Sebagian terlihat meyakinkan, sebagian lainnya jelas spekulatif. Masalahnya, bagi sebagian masyarakat, semua itu terlihat sama, informasi. Inilah tantangan terbesar dalam kasus seperti ini, ketika opini publik terbentuk bukan dari fakta utuh, melainkan dari potongan-potongan narasi yang belum tentu benar. Pertanyaan klasik dalam setiap dugaan skandal. Ada beberapa kemungkinan. Jika ini penegakan hukum murni, negara diuntungkan. Jika ini konflik kepentingan, ada pihak tertentu yang diuntungkan. Jika ini sekadar isu, maka yang diuntungkan adalah pembentuk opini. Tanpa data yang jelas, semua kemungkinan ini masih terbuka. Menariknya, beberapa pengamat mulai menangkap sinyal-sinyal tidak biasa. Pergantian posisi strategis, pergerakan mendadak di sektor energi, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung defensif. Apakah ini kebetulan, atau bagian dari rangkaian yang lebih besar? Satu hal yang kini menjadi fokus, apakah akan ada pengumuman resmi? Jika benar ada penangkapan tokoh penting di balik layar, maka cepat atau lambat, informasi itu akan muncul. Namun, jika tidak, maka besar kemungkinan ini akan menjadi isu yang perlahan mereda, atau bom waktu yang menunggu meledak. Sumber yang sama kembali membisikkan sesuatu. Dalam waktu dekat, akan ada langkah besar. Tidak dijelaskan langkah apa, tidak disebut siapa yang terlibat. Namun, jika benar, maka malam itu bisa menjadi titik balik. Apakah ini akan membuka tabir besar yang selama ini tersembunyi, atau justru memperlihatkan betapa rumitnya permainan di balik sektor strategis negara? Langit ibu kota tampak lengang. Namun, di beberapa titik strategis, aktivitas justru meningkat. Kendaraan tanpa tanda khusus terlihat keluar masuk gedung-gedung tertentu. Tidak ada sirene, tidak ada lampu rotator. Semuanya berjalan dalam senyap. Sumber yang sama kembali memberikan petunjuk samar. Ini bukan operasi biasa. Mereka tidak ingin ini diketahui terlalu cepat. Di salah satu lokasi yang dirahasiakan, sejumlah orang disebut telah dimintai keterangan. Bukan penangkapan terbuka, lebih seperti penjemputan diam-diam. Di ruang tertutup, percakapan berlangsung tegang. Dokumen-dokumen disebut mulai dibuka, data transaksi, catatan distribusi. Angka-angka yang sebelumnya hanya menjadi asumsi, kini mulai dirangkai menjadi pola. Seorang analis yang mengikuti perkembangan ini mengatakan, kalau benar data ini valid, maka ini bukan sekadar pelanggaran. Ini bisa menjadi skema sistemik. Namun, yang membuat situasi semakin panas adalah satu hal, beberapa nama yang muncul bukan nama kecil. Belum ada konfirmasi, belum ada pernyataan resmi. Namun, di internal, bisikan itu semakin jelas, ada kemungkinan keterkaitan dengan figur yang memiliki pengaruh besar. Menjelang pagi, suasana berubah. Beberapa pihak yang sebelumnya diam mulai melakukan komunikasi intens, pertemuan mendadak,
telepon yang tidak berhenti berdering, pesan-pesan singkat yang saling bersahutan. Seorang sumber menyebut, ada yang mulai khawatir, bukan karena rumor, tetapi karena apa yang mungkin akan dibuka. Namun, di sisi lain, ada juga yang tetap tenang, seolah sudah mengantisipasi semua ini sejak awal. Nama Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Sebagian menyebut ia sebagai penggerak utama perubahan. Sebagian lain menilai ia hanya bagian dari mekanisme yang lebih besar. Apakah ia, aktor utama, pengawas, atau hanya simbol dari reformasi yang sedang berjalan? Belum ada jawaban pasti. Jika benar ada jaringan yang selama ini berjalan, maka pembongkaran ini berpotensi membuka retakan besar dalam sistem yang sudah lama terbentuk, sistem yang, menurut beberapa pengamat, tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi bisa menjalar ke kebijakan energi, rantai distribusi nasional, hingga relasi bisnis dan kekuasaan. Dan jika satu bagian runtuh, efek domino bisa terjadi. Pagi harinya, beberapa media mulai menurunkan berita dengan nada hati-hati. Ada indikasi penyelidikan besar, sektor energi kembali jadi sorotan. Pemerintah diminta transparan, tidak ada yang berani menyebut detail. Namun, bagi yang jeli, ini adalah sinyal, sesuatu memang sedang terjadi. Di media sosial, narasi semakin liar. Potongan video lama kembali diangkat. Pertanyaan-pertanyaan terdahulu dianalisis ulang. Bahkan ekspresi wajah dalam wawancara lama pun dijadikan bahan spekulasi. Nama-nama seperti Jusuf Kalla dan Bahlil Lahadalia kembali muncul dalam diskusi publik, bukan karena fakta baru, melainkan karena persepsi yang berkembang cepat. Ini adalah titik di mana realitas dan opini mulai bercampur. Menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Beberapa konten yang sebelumnya viral, tiba-tiba hilang. Postingan dihapus. Video tidak bisa diakses. Bahkan, beberapa akun mendadak tidak aktif. Apakah ini kebetulan, atau ada upaya untuk mengendalikan arus informasi? Tidak ada yang bisa memastikan. Kini, tekanan publik mengarah ke satu titik, klarifikasi. Semua menunggu, apakah benar ada penangkapan? Siapa yang terlibat? Apakah angka 50 triliun rupiah itu nyata? Tanpa jawaban, spekulasi akan terus tumbuh. Di akhir hari, sumber tersebut kembali mengirim satu pesan singkat. Masih ada satu file. Kalau itu dibuka, semuanya bisa berubah. Tidak dijelaskan file apa, tidak disebut isi di dalamnya. Malam kembali turun. Namun kali ini, suasananya berbeda, bukan lagi sekadar bisik-bisik, bukan lagi sekadar dugaan. Sumber itu akhirnya memberikan satu petunjuk baru. File itu bukan sekadar data, itu peta. Peta apa? Bukan peta wilayah, bukan peta distribusi biasa, melainkan peta relasi, yang menggambarkan keterkaitan antara angka, aliran barang, dan koneksi kekuasaan. Ketika sebagian isi file mulai dianalisis oleh kalangan terbatas, satu hal langsung terasa, ada pola berulang. Distribusi yang tidak konsisten, selisih angka yang muncul di titik-titik tertentu, jalur logistik yang berbelok, tanpa alasan jelas. Jika dilihat sekilas, semua tampak seperti kesalahan teknis. Namun, ketika ditumpuk dalam satu garis waktu, itu terlihat seperti desain. Seorang analis yang melihat sebagian data tersebut menyebut, kalau ini benar, maka ini bukan kebocoran, ini sistem. Yang membuat file ini sensitif bukan hanya angka, melainkan node-node yang muncul dalam peta tersebut. Beberapa titik menunjukkan hubungan antara pengambil kebijakan, pelaku distribusi, dan entitas bisnis tertentu. Namun, sekali lagi, ini masih dalam tahap analisis internal. Belum ada satupun nama yang dikonfirmasi secara resmi. Di tengah semua ini, posisi Purbaya semakin menarik perhatian. Ada dua narasi yang berkembang. Narasi pertama, ia adalah bagian dari tim yang mencoba membongkar sistem lama. Narasi kedua, ia justru berada di tengah pusaran yang lebih kompleks, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi besar. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, perannya kini tidak bisa lagi diabaikan. Setelah keberadaan file mulai terendus, tekanan meningkat drastis, bukan hanya dari publik, tetapi juga dari kalangan internal, kelompok kepentingan, hingga pihak-pihak yang tidak terlihat di permukaan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata, melainkan siapa yang akan mengendalikan narasi. Di ruang publik,
spekulasi semakin tak terkendali. Nama-nama seperti Jusuf Kalla dan Bahlil Lahadalia kembali disebut-sebut dalam berbagai teori yang beredar, meskipun tanpa dasar yang jelas. Namun, penting untuk dicatat, tidak ada konfirmasi resmi yang mengaitkan mereka dengan temuan ini. Fenomena ini justru menunjukkan bagaimana informasi bisa berubah menjadi spekulasi dalam waktu singkat. Kini, semua bergantung pada satu keputusan besar. Apakah file itu akan dibuka ke publik? Jika dibuka, akan ada transparansi, namun juga potensi gejolak besar. Jika ditutup, stabilitas mungkin terjaga, namun kepercayaan publik bisa runtuh. Ini bukan lagi soal data. Ini soal keberanian mengambil risiko. Di saat momentum mencapai puncaknya, sebuah perkembangan tak terduga muncul. Sumber tersebut mengirim pesan terakhir malam itu. Ada upaya untuk menghentikan ini. Tidak dijelaskan bagaimana, namun, beberapa indikasi mulai terlihat. Proses melambat, akses terhadap data mulai dibatasi. Komunikasi menjadi lebih tertutup. Apakah ini bagian dari prosedur, atau ada kekuatan yang mulai bergerak? Dalam hitungan jam, arus informasi mendadak turun drastis. Tidak ada bocoran baru, tidak ada perkembangan signifikan. Seolah-olah, semuanya berhenti. Namun justru disitulah letak keanehannya. Karena dalam kasus sebesar ini, keheningan bisa lebih berisik daripada kegaduhan. Tepat sebelum tengah malam, satu pesan terakhir masuk. Besok, akan ada yang dikorbankan. Tidak jelas siapa, tidak jelas dalam konteks apa. Namun, kalimat itu cukup untuk membuat semua pihak bersiap. Apa yang awalnya hanya rumor kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ada data, ada pola, ada tekanan, dan ada kekuatan yang saling tarik-menarik. Namun satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Apakah kebenaran akan benar-benar terungkap, atau justru tenggelam di antara kepentingan yang lebih besar? Pagi itu terasa berbeda, bukan karena ada pengumuman resmi. Bukan karena ada konferensi pers besar, justru karena semua orang menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Di gedung-gedung pemerintahan, aktivitas terlihat normal. Namun, di balik itu, suasana tegang terasa jelas, terutama di lingkaran dalam. Pesan semalam masih terngiang, besok, akan ada yang dikorbankan. Menjelang siang, kabar itu akhirnya muncul. Bukan dari sumber anonim, bukan dari media sosial, melainkan dari jalur resmi. Disebutkan bahwa penyelidikan memang sedang berlangsung, ada indikasi penyimpangan dalam sistem distribusi, dan proses hukum akan berjalan. Publik langsung bereaksi. Untuk pertama kalinya, narasi yang selama ini dianggap spekulasi mulai mendapat pijakan. Media bergerak cepat, headline bermunculan, dugaan penyimpangan sektor energi diselidiki. Pemerintah janji transparansi, publik menuntut kejelasan. Di sisi lain, pasar ikut bereaksi. Kepercayaan naik, namun disertai kecemasan. Karena jika ini benar-benar besar, dampaknya bisa kemana-mana. Tak lama kemudian, satu nama diumumkan sebagai pihak yang akan diperiksa lebih lanjut. Bukan nama paling besar, bukan tokoh utama dalam spekulasi, melainkan figur yang berada di tengah. Disinilah publik mulai bertanya, apakah ini awal pembongkaran, atau justru pengalihan? Dalam situasi ini, semua mata kembali tertuju pada Purbaya. Jika ia mendorong keterbukaan penuh, maka kemungkinan besar kasus ini akan berkembang. Namun, jika ia memilih jalur hati-hati, maka proses bisa melambat, atau bahkan berhenti. Perannya kini bukan lagi sekadar teknis, melainkan strategis. Namun, di sisi lain, ada skenario berbeda yang juga mulai terlihat. Beberapa jam setelah pengumuman awal, informasi mulai berubah. Nada pernyataan menjadi lebih hati-hati. Istilah, dugaan besar, berubah menjadi indikasi terbatas. Dan yang paling mencolok, pembahasan mulai bergeser. Topik yang sebelumnya panas perlahan tergantikan oleh isu lain. Media mulai membagi fokus. Publik mulai terdistraksi. Dan perlahan, intensitas menurun. Seorang pengamat berkomentar, ini pola klasik. Ketika isu terlalu besar, kadang yang terjadi bukan ledakan, tapi penguapan. Menariknya, nama-nama yang sebelumnya ramai disebut, termasuk Jusuf Kalla dan Bahlil Lahadalia, perlahan menghilang dari diskursus utama. Bukan karena klarifikasi besar, bukan karena bantahan tegas,
melainkan karena arus pembicaraan berubah. Dan dalam dunia informasi, itu seringkali cukup. Lalu, bagaimana dengan file yang disebut-sebut sebagai kunci? Tidak pernah benar-benar dibuka ke publik. Tidak juga dinyatakan tidak ada. Ia tetap berada di wilayah abu-abu, antara fakta dan misteri. Pada akhirnya, publik terbelah menjadi dua kubu besar. Kubu pertama percaya, ini adalah awal pembersihan besar. Proses memang butuh waktu, kebenaran akan muncul perlahan. Kubu kedua yakin, ini hanyalah ilusi transparansi. Ada sesuatu yang sengaja ditutup. Pengorbanan hanyalah bagian dari skenario. Hari-hari berlalu, isu ini tidak benar-benar hilang, namun juga tidak lagi meledak. Ia berubah menjadi diskusi, analisis, dan kecurigaan yang tersisa. Di ruang-ruang sunyi, pertanyaan itu masih hidup, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang sumber yang sejak awal mengikuti semuanya akhirnya mengatakan, dalam kasus seperti ini, yang paling berbahaya bukan kebohongan, tapi setengah kebenaran. Karena dalam dunia seperti ini, kebenaran bisa muncul, bisa juga disembunyikan, dan kadang, keduanya terjadi bersamaan. 2 minggu berlalu, tidak ada ledakan baru, tidak ada pengumuman besar lanjutan. Namun, satu hal terasa jelas, sesuatu telah berubah. Bukan di permukaan, melainkan di bawahnya. Di ruang-ruang rapat tertutup, pola komunikasi mulai berbeda. Beberapa keputusan yang dulu mudah diambil kini menjadi lebih lambat. Beberapa jalur yang dulu lancar, kini terasa diawasi. Meski isu utama meredup, jejaknya masih tertinggal. Dokumen yang pernah bocor, angka yang sempat beredar, dan narasi yang sudah terlanjur hidup di publik. Hal-hal ini tidak bisa dihapus begitu saja. Seorang analis menyebut, masalah terbesar dari kasus seperti ini bukan saat ia meledak, tapi setelah ia tidak pernah benar-benar dijelaskan. Menariknya, sosok Purbaya justru semakin jarang muncul. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada klarifikasi panjang. Namun, di kalangan tertentu, justru itu yang dianggap penting. Karena dalam situasi seperti ini, yang tidak dikatakan sering lebih bermakna daripada yang dikatakan. Apakah ia sedang menyusun langkah berikutnya, menahan sesuatu, atau memang memilih untuk tidak membuka semuanya? Tidak ada yang tahu pasti. Efek terbesar dari semua ini bukanlah penangkapan. Bukan juga angka kerugian, melainkan perubahan perilaku sistem. Pengawasan menjadi lebih ketat, keputusan menjadi lebih defensif, dan komunikasi menjadi lebih terukur. Ini adalah tanda bahwa sistem sadar bahwa ia sedang dilihat. Tokoh-tokoh yang sempat ramai diperbincangkan, seperti Jusuf Kalla dan Bahlil Lahadalia, kini hampir tidak lagi disebut dalam konteks isu ini. Namun, bukan berarti benar-benar hilang. Dalam beberapa diskusi tertutup, nama-nama itu masih muncul, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai bagian dari analisis yang lebih luas. Dan disitulah letak perbedaannya, dari konsumsi publik, menjadi pembahasan elit. Satu hal yang tidak pernah berubah, file itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak dibuka, ia mungkin tidak diumumkan, namun, menurut sumber yang sama, file itu masih ada, dan selama itu ada, cerita ini belum selesai. Kini, cerita ini berjalan dalam 2 jalur paralel. Jalur pertama, perlahan tapi pasti, sistem diperbaiki dari dalam, tanpa kegaduhan, tanpa drama. Jalur kedua, semua kembali seperti semula, isu menghilang, dan hanya menjadi catatan kecil dalam sejarah panjang yang tak pernah benar-benar ditulis. Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan, apakah ini benar? Melainkan, seberapa banyak yang tidak kita ketahui. Karena dalam kasus seperti ini, fakta tidak selalu muncul utuh. Kebenaran tidak selalu diumumkan, dan transparansi seringkali memiliki batas. Beberapa hari setelah semuanya mereda, satu pesan terakhir kembali muncul dari sumber tersebut. Kalau kamu merasa ini sudah selesai, itu artinya kamu hanya melihat permukaannya. Tidak ada kepastian siapa benar. Tidak ada kepastian siapa salah. Yang ada hanyalah potongan informasi, fragmen kejadian, dan ruang kosong yang belum terisi. Apa yang terjadi di balik sektor strategis negara mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terlihat. Namun satu hal yang pasti, setiap jejak akan meninggalkan bayangan. Dan bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang.
memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Dengan ketemunya dan mengaudit Cukong BBM, Purbaya Yudi Sadewa mengembalikan ke kas negara hasil audit hasil korupsi dari BBM yang melibatkan tokoh besar negara ini, sehingga BBM kita tidak mengalami kelangkaan, tapi BBM kita benar-benar dicuri oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, dijual ke negara lain. Oleh karena itu, Purbaya Yudi Sadewa mengamankan, menyalurkan tepat guna BBM kita, sehingga salurannya tepat kepada sasaran, sehingga tidak lewat cukong-cukong seperti biasa yang merugikan negara triliunan rupiah, sehingga negara dapat pendapatannya menambah dan subsidinya tepat guna dan tepat sasaran. Bravo Purbaya Yudi Sadewa. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Korupsi, nepotisme, menghalalkan segala cara yang menimbulkan kerugian negara, rakyat menjadi sengsara, itu hal yang dilarang oleh agama, dan dosa besar, di mata rakyat bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.